Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Araudi, NIM 5011909293 dari kelas 2I Ekonomi Syariah, dosen pengampu Pak Z Haryono SHMH. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan. Pertama ada planning. Planning mengikuti pengaturan tujuan dan mencapai cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah mempertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam planning, manajer memperhatikan masa depan, mengatakan, ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu SMART. Spesifik artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukir tingkat keberhasilannya. Achievable artinya dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. Realistis artinya sesuatu dengan kemampuan dan sumber daya yang tidak ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tetapi tidak ada tantangan. Tim artinya batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, tahunan, semesteran atau tahunan. Yang kedua ada organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia untuk setiap fisik sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan berhubungan dengan organisme. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktivis sebagai pekerja ke dalam setiap tugas yang spesifik dan menentukan siapa yang memilih hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Yang ketiga ada actuating. Perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja keras harus sejalan dengan rencana kerja keras yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal yang harus khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Yang keempat ada controlling. Agar pekerja berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memiliki makna yang berbeda, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan yang telah terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Sehingga dalam hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman. Nomor 2. Yang pertama ada Ahmad Sudrajat MPD. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang dapat menimbulkan tingkat presentasi dan entusiasme yang dapat melaksanakan sesuatu kegiatan, baik yang bersumber dari individu itu sendiri. Motivasi intrinsik maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsi. Yang kedua adalah ada teori dari Abraham H. Maslow, teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisaran pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologikal, seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, seperti arti fisik sementara akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang, love needs. Yang keempat kebutuhan akan harga diri, extreme needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Yang kelima ada aktualisasi diri, step actualization, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Yang ketiga ada teori Masren, teori kebutuhan berprestasi.
Dalam Maslow dikenal dalam teori kebutuhan untuk mencapai presentasi atau net phone, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuatu dengan kekuatan kebutuhan seseorang untuk berpresentasi. Maury, sebagaimana dikutip dari Winardi, merumuskan kebutuhan seseorang akan presentasi tersebut sebagai kegiatan melaksanakan sesuatu tugas atau perjalanan yang sulit, menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan sedempeden mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Yang ketiga ada teori Carlon-Andelfren, teori ERG. Teori Andelfren dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Andelfren merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah itu: E ekstensi, kebutuhan, dan ekstasi. R relentes, kebutuhan berhubungan dengan pihak lain, dan G growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Yang kelima ada teori Hengstbrand, teori dua faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Hengstbrand ini teori yang dikembangkannya dan dikenalkan oleh dua faktor. Yang pertama dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor Hay atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor Higgs atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan nyata. Yang kelima ada teori penetapan tujuan, goal setting. Teori Edwin Locke mengemukakan bahwa menetapkan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasi, yakni tujuan mengarahkan perhatian, B tujuan mengatur upaya, C tujuan untuk meningkatkan presentasi, dan D tujuan untuk strategi rencana kegiatan. Yang ketujuh adalah ada teori dari Victor H. Fromm, teori harapan. Victor H. Fromm adalah bukunya yang berjudul Work and Motivation, mentegakkan bahwa suatu teori yang disebut sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraannya yang bersangkutan bahwa tindakan akan mengarahkan kepada hasil yang diinginkan itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Yang kedelapan adalah teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas dan dikemukakan oleh golongan sebagai model kognitif motivasi, karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh perspektif tersebut. Yang kesembilan adalah teori kaitan imbalan dengan presentasi. Brinstick tolak pada pandangan bahwa tidak ada teori motivasi yang sempurna. Dalam artian masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik. Dalam arti menggabung sebagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Tampaknya terdapat kesempatan dan kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa yang tercakap dalam teori yang mengakibatkan imbalan dan presentasi seorang individu. Nomor 3. Yang bisa saya lakukan yaitu, kalau dari yang pertama ya, saya akan memberikan fasilitas-fasilitas umum yang memadai seperti kuota tambahan untuk belajar di rumah, karena banyak dari mahasiswa yang mengeluhkan atau kurang dipedulikan akan hal ini. Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya akan memberikan walaupun tidak banyak, setidaknya mampu mengurangi beban hidup dari mereka semua. Ya, yang kedua, saya bisa memfasilitasi dari nomor 2 ya, saya bisa memotivasi mendayagunakan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menjamin terlaksanakan pembelajaran dan suasana yang baru, seperti merancang kurikulum dan belajar sesuai dengan kondisi darurat bencana COVID-19 ini.
melalui optimasi permanfaat teknologi kelas pintar. Langkah ini sangat perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini di tengah-tengah pandemi yang telah menjangkit dunia saat ini. Langkah ini sangat penting mengingat bahwa guru dan pelajar tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Jadi dengan metode kelas pintar ini, guru dan murid dapat menyalurkan atau pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, memberikan motivasi atau semangat kepada guru dan murid. Sebagai pemeran utama, ya saya harus memberi support kepada mereka semua, terutama kepada guru, karena mereka harus siap mengorbankan waktu, effort, dan tenaga. Ya, di balik semuanya, ya mereka itu merupakan kewajiban mereka. Namun ada juga yang harus mementingkan keluarganya dari pandemi saat ini. Ya, saya hanya bisa hanya bisa mensupport mereka semua supaya mereka bisa sama-sama melewati semua ini. Yang ketiga, melakukan pelatihan daring secara singkat mengenai platform pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ya, sebelumnya Indonesia belum pernah melakukan situasi darurat saat ini. Maka dari itu, jika saya harus melakukan pelatihan terhadap guru atau guru pembimbing, supaya mereka bisa melakukan apa yang harus dilakukan di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Karena pandemi yang terjadi saat ini sebelumnya tidak pernah sama sekali terjadi saat ini. Ini baru terjadi pertama kalinya untuk semacam ini. Ya, sebagaimana ya untuk untuk guru-guru atau dosen-dosen, ya saya meminta kepada dosen atau guru, ya jangan terlalu memberatkan atau membanyakkan tugas-tugas mahasiswa atau murid-murid siswa atau siswi, karena mereka cukup diberi pembelajaran atau pemahaman tentang pandemi corona dan bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjangkit virus corona. Sekian dari saya. Jika ada salah maupun kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.